Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan melanjutkan latihan pivot table pada mata kuliah terapan aplikasi komputer. Nah, pada kesempatan ini kita akan menyelesaikan 6 studi kasus, yaitu yang pertama jumlah penjualan barang per daerah, kemudian yang kedua top 10 barang yang paling laku, yang ketiga top 10 pelanggan dengan pembelian gula pasir, dan yang keempat omset penjualan daerah Tamalan Rea, kemudian yang kelima omset penjualan per pelanggan per tahun, dan yang keenam jumlah penjualan barang per bulan di tahun 2020. Oke, yang pertama kita lakukan yaitu kita masuk ke datanya, kemudian kita blok. Setelah itu kita pilih insert, kemudian pilih pivot table. Nah, kita oke, maka akan muncul seperti ini. Nah, pada kesempatan ini yang pertama harus kita lakukan yaitu menyelesaikan kasus yang pertama, jumlah penjualan barang per daerah. Pada kasus ini kita akan menggunakan 3 macam variabel, yaitu daerah, nama barang, dan banyak. Oke, kita masuk ke tabelnya, maka yang pertama kita pilih daerah. Daerahnya ini kita pilih ke kolom, kemudian nama barang ke row, kemudian yang ketiga banyak ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, di mana studi kasusnya yaitu jumlah penjualan barang per daerah. Nah, misalkan barangnya Argus itu di daerah Biringkanaya 17, Bontoala 26, Mamajang 10, Manggala 15, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke studi kasus yang kedua ya. Pada studi kasus yang kedua ini, kita akan mencari top 10 barang yang paling laku. 10 top barang yang paling laku. Di sini kita akan menggunakan 2 variabel. Kemudian 2 variabel itu sini kita akan menggunakan nama barang. Oke. Kemudian banyak. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya. Nah, kita akan mencari 10 barang yang paling laku. 10 barang, sebenarnya bisa seperti ini ya. Maksudnya diurutkan dari ini bisa, tapi di sini kita akan mengurutkan dia 10 barang yang paling laku. Nah, di sini ada tombol pilihan itu. Nah, kita pilih value filters, kemudian top 10. Nah, kemudian oke. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, 10 top barang paling laku itu ya Argus, Enak, 37 gram, Extra Just, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke studi kasus yang ketiga. Pada studi kasus yang ketiga ini kita akan mencari top 10 pelanggan dengan pembelian gula pasir. Jadi di sini khusus untuk 10 pelanggan yang pembelian gula pasir ini masuk ke top 10 ya. Berarti kita akan menggunakan 3 variabel. Yang pertama itu nama barang di kolom ya. Kemudian yang kedua pelanggan. Yang ketiga itu banyaknya pada value. Nah, di sini top 10 pelanggan dengan pembelian gula pasir. Jadi kita akan mencari khusus pembelian gula pasir. Jadi kita pilih di sini.
10 top 10 pelanggan dengan pembelian gula pasir. Nah, di sini khusus gula ya. Gula. Oke. Nah, di sini 10 top gula pasir. Nah, ini adalah pelanggan yang masuk ke 10 top 10 pelanggan dengan pembelian gula pasir. Oke. Kita lanjut ke studi kasus berikutnya. Yang studi kasus berikutnya itu adalah omset penjualan daerah khusus Taman Rea ya. Berarti di sini omset berarti kita akan menggunakan variabel daerah dan total. Jadi kita masuk ke daerah karena kita akan mencari khusus daerah Taman Rea, kemudian totalnya. Karena di sini berbicara untuk mencari omset ya. Omset penjualan daerah Taman Rea. Nah, setelah muncul seperti ini, maka kita akan memunculkan cari ini yang khusus untuk daerah Taman Rea ya. Taman Rea. Nah, jadi omset penjualan daerah Taman Rea itu sebanyak Rp7.503.400. Oke. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus berikutnya, yaitu omset penjualan per pelanggan per tahun. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 variabel, yaitu tanggal, kemudian pelanggan, nah kemudian total ya. Karena di sini kita akan omset penjualan per pelanggan, omset penjualan per pelanggan per tahun. Omset penjualan per pelanggan per tahun ya. Jadi di sini kita akan di sini klik kanan ya. Kemudian kita pilih grup. Kemudian di sini kalau dicentang kita kan akan mencari per tahun, maka kita harus centang per tahun juga. Ya. Nah, akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini, tetapi kita hanya membutuhkan per tahunnya. Nah, di sini per tahun 2018, 2019 ya. Jadi per tahunnya dulu ya. Berarti kita akan di sini kita akan menghilangkan dulu bulannya ya. Oke, nah ini kita akan mencari omset penjualan per pelanggan per tahun. Nah, seperti ini ya, 2018. Tapi di sini yang dicari adalah penjualan per pelanggan. Maka misalkan Andi5 itu penjualannya itu 2018 sekian, 2019 dan seterusnya. Nah, kita masuk ke studi kasus yang ke-6 itu.
pada studi kasus ke-6 ini kita akan mencari jumlah penjualan barang per bulan di tahun 2020. Jumlah penjualan barang per bulan di tahun 2020, khusus 2020 ya. Berarti di sini kita akan menggunakan 3 variabel sama dengan yang sebelumnya. Cuman ada perbedaan di barang, kemudian nama barang, kemudian value-nya ini banyak. Nah, di sini kita akan menggunakan keseluruhan untuk barang, tetapi kita akan di sini pada studi kasus yang ke-6 ini kita akan mencari jumlah penjualan barang per bulan di tahun 2020. Jadi kita akan mengaktifkan tanggalnya ya. Tanggalnya juga kemudian. Nah, seperti ini. Tetapi kita akan memilih khusus 2020. Jadi, khusus 2020 itu kita akan pilih di sini. Kemudian kita pilih 2020. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi, jadi di sini jumlah penjualan barang per bulan di tahun 2020 yaitu misalkan Agustus di bulan Januari 5, Maret 3, Juni dan seterusnya ya. Oke. Demikian latihan lanjutan pada materi pivot table berikut ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan salam sehat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.